Rocket.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, kita pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 kita berjumpa lagi di pembelajaran tematik ya. Di tema 1, subtema 2, pembelajaran kedua. Muatan PPKN. Bu Budi akan mengajarkan tentang kerjasama. Nah, sebelum kita mulai, yuk bersama-sama kita membaca doa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, baik anak-anak, kita akan belajar di pembelajaran kedua, yaitu kerjasama dalam keragaman. Nah, apa sih itu kerjasama? Kerjasama merupakan kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, berulangi, kerjasama adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai kesepakatan satu tujuan. Nah, anak-anak, tentu kalian sudah sering melihat apa itu kerjasama atau gotong royong ya. Kerjasama itu memiliki banyak sekali manfaatnya, yaitu yang pertama meringankan pekerjaan, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Terus yang ketiga meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, memupuk rasa tolong menolong. Nah, kerjasama itu dapat kalian lakukan di mana saja, bisa di rumah, di sekolah, di lingkungan tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nah, salah satu bentuk kerjasama dalam keragaman di sekolah, misalnya kerja atau gotong royong, misalnya kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Nah, kalau kita sama-sama membersihkannya, pekerjaan menjadi lebih ringan, terus pekerjaan jadi cepat selesai, terus saling meningkatkan persatuan dan kesatuan serta memupuk rasa tolong-menolong. Misalnya kayak piket kalau piket di kelas, kalau dikerjakannya secara gotong royong, itu akan pekerjaannya menjadi lebih ringan dan cepat selesai, tidak lama. Beda dengan kalau kita kerja sendiri, itu pekerjaan akan lebih lama, kecuali kalau dalam mengerjakan soal tidak boleh kerja sama, harus sendiri-sendiri, harus mandiri. Nah, yang kedua kita belajar muatan SPDP, pola lantai dasar dalam tari. Nah, setiap tarian yang akan dipentaskan itu menggunakan pola lantai tertentu. Nah, apa sih itu pola lantai? Pola lantai adalah formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan, atau pergeseran posisi saat menari. Nah, kalau kalian itu misalnya menari, kalian kan diajarkan pindahnya nanti sebelah mana, gesernya sebelah mana, posisinya gimana. Nah, itu kan yang dinamakan dengan pola lantai. Jadi, setiap penari harus menguasainya, harus hafal gerakannya dan menguasai pola lantai. Apa fungsi pola lantai dalam tari? Yang pertama, dapat menciptakan kekompakan antar penari. Yang kedua, memperindah tarian. Yang ketiga, membentuk komposisi dalam pertunjukan. Jadi itu ya, dapat menciptakan kekompakan, tarian lebih indah, terus komposisi dalam pertunjukan juga lebih bagus lagi. Nah, contoh pola lantai. Yang pertama, ini skemanya. Nah, pola lantai ini namanya misal orang ya. Ini adalah pola lantai. Berjalan, bersisian, atau berpasangan dengan membentuk pola lantai vertikal. Jadi, ini membentuk pola lantai vertikal.
Yang kedua, pola lantai kedua, setiap pasang penari bergerak menyebar dengan membentuk pola lantai baru. Gerakan menyebar ke samping dan kanan, kiri secara berselingan. Ini namanya pola lantai zigzag ya. Pola lantai zigzag. Yang pertama vertikal, yang kedua zigzag. Pola lantai ketiga, setiap pasang penari bergerak membentuk pola lantai barisan horizontal. Nah, lurus seperti ini. Ini namanya pola lantai horizontal. Yang keempat, setiap penari bergerak ke depan dan ke belakang membentuk pola lantai baru. Seperti ini. Bentuk pola lantai baru. Yang kelima, setiap penari bergerak secara bersamaan membentuk pola lantai lingkaran. Nah, seperti ini ya. Jadi dari vertikal ke zigzag, terus ke horizontal, terus ke zigzag lagi, terus ke lingkaran. Sudah anak-anak, ini adalah 5 pola gerakan dalam tari. Kita hari ini belajar dengan muatan PPKN dan SPDP. Nah, tugas anak-anak adalah bukalah buku tema 1, buku dari perpus di halaman 86 sampai 87. Silakan anak-anak membaca bacaan tentang tong sampah dan gotong royong. Lalu, kerjakan latihan di halaman 88. Gunakanlah penggaris tulisan dengan rapih dan jelas ya. Jangan asal garis tulisannya, harus rapih dan jelas. Silahkan kerjakan di buku tulismu. Tidak boleh buku yang itu dicoret-coret ya, karena itu buku dari sekolah. Jadi silahkan anak-anak kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Nah, sekian dari Bu Puri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.